Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasil IN 082020101890 dari kelompok 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk dari sesama unsur-unsur logam dengan bentuk ikatan kovalen, yaitu dengan sharing elektron. Atom dapat men-share elektron secara sama rata dan tidak sama rata. Jika atom men-share elektron secara merata, itu disebut ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar terjadi pada atom non-logam dengan jenis yang sama. Contohnya adalah H2 dan Cl2. Ketika atom men-share elektron secara merata disebut ikatan kovalen polar. Misal, suatu atom menarik elektron lebih dekat ke atom tersebut. Atom yang menarik elektron lebih banyak mendapat muatan negatif positif. Contohnya adalah molekul air. Berikut ini adalah ilustrasi ikatan kovalen. Berikut ini adalah struktur Lewis ikatan kovalen polar yang terjadi pada sesama atom klorin. Setiap atom klorin saling mensaring elektron untuk mencapai oktet. Di fase ini, masing-masing atom memiliki elektron valensi 8 dan telah mencapai oktet. Karena adanya terjatuh ikatan pada elektron atom sebelah, maka disebut ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen rangkap 2. Bagaimana ikatan kovalen antara dua atom oksigen yang masing-masing mempunyai 6 elektron valensi? Karena masing-masing atom membutuhkan 2 elektron untuk mencapai oktet, maka terdapat 2 elektron yang menjalin ikatan. Maka disebut ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 dapat digambarkan dengan 2 garis. Ikatan kovalen rangkap 3. Jika ada 3 elektron antara 2 unsur non-logam yang menjalin ikatan, maka disebut ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya adalah pada molekul berikut, yaitu nitrogen. Karena masing-masing nitrogen mempunyai 5 elektron valensi, maka mereka membutuhkan 3 elektron untuk mencapai oktet, sehingga masing-masing atom nitrogen men-share 3 elektron dan membuat atau membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Jadi, pada ikatan kovalen, setiap unsur dapat men-share sampai dengan 3 elektron. Pada ikatan kovalen rangkap 3, total jumlah elektron yang di-share adalah 6. Contoh lain ikatan kovalen adalah pada molekul air, etilen, dan asetilen. Pada molekul air terjadi ikatan kovalen rangkap 1. Pada etilen terjadi ikatan kovalen rangkap 2, dan pada asetilen terjadi ikatan kovalen rangkap 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Novella Ramadhania, NIM 082020101888. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata nama senyawa kovalen. Yang pertama, terdiri dari 2 elemen non-logam. Kedua, beri nama kedua elemen tersebut. Ketiga, ubah akhiran nama elemen kedua menjadi ida. Keempat, gunakan awalan sebagai indikasi awalan nama menurut nomor atom pada masing-masing elemen. Kelima, jangan gunakan mono pada elemen pertama. Nah, di sini ada nomor atom 1. Awalannya mono. Nomor atom 2, di. Nomor atom 3, awalannya tri. Nomor atom 4, tetra. Nomor atom 5, penta. Nomor atom 6, heksa. Nomor atom 7, hepta. Nomor atom 8, okta. Nomor atom 9, nona. Dan nomor atom 10, awalannya deka. Di sini ada contoh tata nama senyawa kovalen. Yang pertama, CO. Karbon monoksida. Monoksida di sini kan 1. Lah, kedua CO2. Kita lihat di sini. Bacanya karbon dioksida. Ketiga BCl3. Fosfor triklorida. Keempat CCl4. Dibaca karbon tetraklorida. Ke-5 N2O. Dibaca dinitrogen monoksida. Ke-6 N3F6. Dibaca trinitrogen heksa florida. Nah, gimana? Mudah kan? Sekarang kita latihan soal. Coba golongkan gambar
dan beri nama senyawa CH4. Yang benar, CH4 adalah senyawa kovalen terdiri dari sesama elemen non-logam. Mari kita ilustrasikan senyawa tersebut dengan Lewis struktur. Yang pertama, gambar setiap elemen dan elektron valensinya dengan Lewis struktur. CH4. Selanjutnya, gabungkan sampai memiliki elektron valensi penuh. Contohnya seperti ini. Dan dibacanya CH4 yaitu karbon tetrahidrida. Ya baik, untuk materi ikatan ion akan saya sampaikan. Nama saya adalah Alifjas Aprizal, NPM 08-2020.1.01872. Senyawa ionik. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam dengan non-logam dengan menggunakan ikatan ion atau transfer elektron. Ion terbentuk ketika atom mendapatkan atau kehilangan elektron. Ion adalah atom bermuatan positif maupun negatif. Untuk positif ion disebut kation, sedangkan negatif dari ion disebut anion. Ikatan ion. Pembentukan senyawa ion terjadi akibat transfer elektron antar unsur logam dan non-logam yang memiliki energi ionisasi dengan unsur afinitas elektron yang besar. Transfer elektron menghasilkan ion positif dan ion negatif. Muatan yang berlawanan akan tarik-menarik satu sama lain, menyebabkan ikatan ionik terbentuk. Atom dengan 4 elektron valensi atau kurang akan kehilangan atau memberikan elektron valensinya. Sedangkan atom dengan 4 atau lebih elektron valensi akan mendapat atau menerima elektron untuk membentuk oktetnya. Pembentukan ion. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan antar unsur akan stabil jika elektron terluar berjumlah 2 dan 8. Perhatikan contoh pembentukan ikatan ion antara unsur natrium dan klorid berikut ini. Di sini natrium dengan Cl. Untuk bilangan dari natrium yaitu 281. Di sini artinya Na melepaskan 1 elektron. Sedangkan Cl nomor bilangannya 287. Berarti di sini untuk menjadi angka 8, klorin Cl ini akan menerima 1 elektron dari natrium itu tadi. Ini contohnya. Natrium yaitu Na+ ditambah akan melepaskan elektron. Cl di sini menerima elektron dari natrium tersebut. Nah, ini hasilnya. Na+ ditambah Cl- akan membentuk ikatan ion natrium klorida. Struktur Lewis ikatan ionik. Langkah-langkah menggambar Lewis struktur ikatan ionik. Pertama, gambar struktur Lewis untuk setiap elemen. Yang kedua, gambar panah untuk menunjukkan transfer elektron. Lalu yang ketiga, gambarlah diagram ion Lewis yang menunjukkan muatan baru untuk setiap ion. Lalu tuliskan rumus kimia untuk senyawa yang terbentuk. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya. Saya Fitri Budiarti, nomor NPM 01878, akan menjelaskan tentang tanda nama senyawa ionik. Tata
Nama senyawa ionik terdiri dari logam dan non-logam. Kation ditempatkan di depan logam. Nama kation tetap sama. Anion ditempatkan di belakang. Anion disebut non-logam. Ganti akhiran nama senyawa non-logam dengan -ate. Tidak menggunakan prefix. Contohnya CaO. Membacanya dengan kalsium oxide. Al2S3. Membacanya dengan aluminium sulfide. Saya Fitria Dwi Budiarti dengan nomor NPM 01878 akan menjelaskan mengenai hibridisasi orbital. Hibridisasi orbital. Hibridisasi merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga terbentuk orbital hibrida. Orbital hibrida yang terbentuk memiliki panjang ikatan, sudut, dan tingkat energi yang berbeda dengan orbital pembentuknya. Keberadaan orbital hibrida ini mampu menjelaskan bentuk molekul dan ikatan atom-atom di dalamnya. Orbital hibrida terdiri dari orbital hibrida sp yang berbentuk linear, sp2 yang berbentuk segitiga datar, sp3 yang berbentuk tetrahedra, sp3d yang berbentuk segitiga piramida, dan sp3d2 yang berbentuk oktahedral. Orbital hasil pencampuran disebut orbital hibrida. Tujuan hibridisasi supaya mencapai keadaan stabil. Ada berapa syarat yang harus diikuti supaya mendapatkan bentuk molekul dalam hibridisasi. 1. Akan terjadi promosi elektron pada periode yang sama. 2. Bentuk molekul yang dihasilkan dalam hibridisasi adalah senyawa yang berikatan kimia tunggal. 3. Jika dalam suatu senyawa kimia, atom pusat berikatan rangkap 2 atau 3 dengan atom lain, maka salah satu orbital spinnya atas dan bawah dipromosikan ke orbital yang masih kosong pada kulit selanjutnya. Tetapi urutan orbital yang terisi tidak ikut dalam bentuk molekul hasil hibridisasi. 4. Jumlah orbital atau hasil sama dengan jumlah orbital yang terlibat. 5. Jumlah orbital yang mengalami hibridisasi sama dengan jumlah domain elektron dalam molekul. Konfigurasi elektron pada subkulit atom dasar mekanika kuantum. Elektron mengisi subkulit mulai dari yang berenergi rendah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke subkulit yang energi lebih tinggi. Misalkan pada O memiliki nomor atom 8. Karena atom tidak bermuatan, maka elektronnya 8. Maka konfigurasi elektron mekanika kuantum atau subkulit dari O yakni O sama dengan 1s2, sisa elektronnya 8 min 2, masih tersisa 6. O dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, sisa elektron 8 min 4 sama dengan 4, masih sisa 4. O dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2, sisa elektron 8 min 8 dan 0. Maka secara lengkap konfigurasi mekanika kuantum atau subkulit dari O yang didapat ialah 1s2, 2s2, 2p2. Hibridisasi orbital sp. Hibridisasi sp ialah penggabungan antara satu orbital s dengan satu orbital p sehingga ada dua orbital p bebas yang tidak digunakan. Hibridisasi sp akan menghasilkan jenis ikatan rangkap 3 sebab ada dua orbital p bebas yang masing-masing bisa menghasilkan ikatan pi dengan orbital atom lain sehingga secara keseluruhan hibridisasi ini mempunyai satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Akibat yang ditimbulkan adalah kekuatan ikatan menjadi lebih kuat dibandingkan dua hibridisasi lainnya dan jarak ikatan juga paling pendek.
Bentuk molekul yang dihasilkan hibridisasi sp ini yaitu linear dengan sudut 180 derajat. Contoh, BeF2. Be memiliki nomor atom 4 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p. Orbital S telah mengisi dua yang telah berpasangan. Supaya stabil, atom Be harus mengikat dua atom F, maka harus mengalami hibridisasi. Be 1s2, 2s2, dan 2p. Orbital yang terdapat pada S akan berpindah kepada orbital yang masih kosong. Maka atom F akan mengisi orbital kosong menjadi 1s berpasangan dan 1p berpasangan. Jadi BeF2 adalah termasuk orbital sp. Hibridisasi orbital sp2. Hibridisasi sp2 merupakan penggabungan satu orbital s dengan dua orbital p, sehingga ada satu orbital p bebas yang tidak digunakan untuk hibridisasi. Hibridisasi sp2 akan menghasilkan jenis ikatan rangkap 2, sehingga kekuatan ikatannya lebih tinggi dibandingkan ikatan tunggal dan panjang ikatan yang dihasilkan juga lebih pendek. Pada hibridisasi sp2, ikatan rangkap bisa terjadi sebab terdapat satu orbital p bebas yang bisa membentuk ikatan pi dengan orbital dari atom lain. Hibridisasi sp2 akan menghasilkan bentuk geometri planar dengan sudut ikatan 120 derajat. Contoh, BF3. B dengan nomor atom 5 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p1 dengan satu orbital s yang berpasangan dan satu orbital p yang belum berpasangan. B hanya memiliki satu elektron tidak berpasangan. Supaya mencapai stabil, atom B harus mengikat 3 atom F, maka harus mengalami hibridisasi. B dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p1, maka orbital S yang telah berpasangan dipecah ke orbital atom P menjadi tidak berpasangan. Maka atom F akan mengisi orbital kosong menjadi 1s berpasangan dan 2p berpasangan. Jadi BF3 adalah termasuk orbital sp2. Hibridisasi orbital sp3. Hibridisasi sp3 merupakan hibridisasi yang melibatkan penggabungan satu orbital s dengan 3 orbital p yang terdiri dari px, py, dan pz, menghasilkan sp3 yang dapat digunakan untuk berikatan dengan 4 atom lain. Hibridisasi sp3 mempunyai jenis ikatan tunggal, di mana kekuatan ikatan pada hibridisasi ini paling lemah di antara hibridisasi lainnya. Sedangkan panjang ikatan pada hibridisasi ini yang paling besar di antara lainnya. Molekul yang mengalami hibridisasi sp3 akan menghasilkan bentuk geometri tetrahedra. Contoh, NH3. N memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p3 dan memiliki satu ruang S yang telah berpasangan dan 3 ruang P yang belum berpasangan. Akan terhibridisasi dengan diisinya 3 atom H mengisi orbital kosong menjadi 1s berpasangan dan 3p berpasangan. Jadi NH3 adalah termasuk orbital sp3. Hibridisasi orbital sp3d.
Hibridisasi sp3d melibatkan pencampuran orbital 3p dan orbital 1d untuk membentuk 5 orbital hibridisasi sp3d dengan energi yang sama. Karena memiliki geometri bipiramidal trigonal, campuran orbital s, p, dan d membentuk simetri bipiramidal trigonal. 3 orbital hibrida terletak pada bidang horizontal yang condong pada sudut 120 derajat satu sama lain yang dikenal sebagai orbital khatulistiwa. 2 orbital yang tersisa terletak di bidang vertikal pada bidang 90 derajat dari orbital khatulistiwa yang dikenal sebagai orbital aksial. Contoh, PF5. PF5 memiliki konfigurasi elektron 3s2, 3p3 dengan satu orbital s yang telah berpasangan dan 3 orbital p yang belum berpasangan. Supaya stabil, atom p harus mengikat 5 atom f, maka harus mengalami hibridisasi 3s2, 3p3, maka orbital yang terdapat pada ruang S akan berpindah ke ruang D yang masih kosong karena membutuhkan 5 ruang yang masih kosong untuk diisi atom F. Maka setelah terjadi eksitasi, maka atom F akan mengisi orbital kosong menjadi 1s berpasangan dan 3p berpasangan dan 1d berpasangan. Jadi NH3 adalah termasuk orbital sp3d. Hibridisasi orbital sp3d2. Hibridisasi sp3d2 memiliki orbital 1s, 3p, dan 2d yang mengalami pencampuran untuk membentuk 6 orbital hibrid sp3d2 yang identik. Keenam orbital ini diarahkan ke sudut oktahedron, maka cenderung pada sudut 90 derajat satu sama lain. Contoh, XeF4. XeF4 memiliki konfigurasi elektron 1s3, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Karena Xe termasuk periode kelima, maka yang diambil adalah 5s2, 5p6 dan memiliki orbital 1s yang telah berpasangan dan 3 orbital p yang telah berpasangan. Berikut masih belum stabil karena masih belum mengikat atom F. Tidak ada orbital yang kosong, sedangkan atom Xe harus mengikat 4 atom untuk mencapai stabil. Maka harus mengalami hibridisasi 5s2, 5p6 untuk ruang orbital yang P akan berpindah ke D dan akan mengalami tereksitasi dengan mendapatkan 4 orbital yang masih belum berpasangan. Maka atom F akan mengisi orbital yang kosong menjadi 1s berpasangan, 3p berpasangan, dan 2p berpasangan, 2d berpasangan. Jadi NH3 adalah termasuk orbital sp3d2. Berikut tabel geometri molekul hibridisasi. Sp bentuk orbital hibridanya linear. Sp2 bentuk orbital hibrida dengan segitiga sama sisi. Sp3 dengan bentuk orbital hibrida tetrahedron. Sp3d dengan bentuk orbital bipiramida trigonal. Sp3d2 dengan bentuk orbital hibrida ektahedron.
Kembali lagi pada saya Clarissa Novella Romadenia, NIM 082021011888. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori FSEPR dan geometri molekul. Geometri molekul atau sering disebut struktur molekul atau bentuk molekul, yaitu gambaran 3 dimensi dari suatu molekul yang ditentukan oleh jumlah ikatan dan besarnya sudut-sudut yang ada di sekitar atom pusat. Yang pertama, atom pusat biasanya ditulis di awal rumus formulanya. Yang kedua, atom pusat biasanya atom yang lebih elektropositif atau kurang elektronegatif. Atom pusat biasanya atom yang memiliki ukuran lebih besar dari atom atau substituen yang ada. Atom H mempunyai ukuran paling kecil sehingga tidak pernah berlaku sebagai atom pusat. Teori yang digunakan untuk mempelajari gaya tolak antar sesama elektron valensi, yang kemudian dengan itu sudut antar elektron valensi dapat diketahui, disebut teori FSEPR. Pada penentuan struktur ruang molekul-molekul berdasarkan teori FSEPR, umumnya atom pusat dilambangkan dengan A, jumlah atom yang diikat atau jumlah pasangan elektron ikatan dilambangkan dengan X, dan pasangan elektron bebas atom pusat dilambangkan dengan E. Di sini ada bentuk geometri molekul, contohnya seperti ini. Cara memprediksi bentuk molekul. Yang pertama, menentukan atom pusat. Kedua, tuliskan atom elektron valensi dari atom pusat. Ketiga, menentukan jumlah elektron valensi dari masing-masing substituen jika berupa atom. Keempat, satu elektron dari substituen dipasangkan dengan satu elektron dari atom pusat sehingga membentuk pasangan elektron. Kelima, jika semua substituen telah dipasangkan dengan elektron atom pusat dan masih terdapat elektron yang tidak berpasangan, maka elektron tersebut tetap ditulis pada atom pusat sebagai elektron bebas atau pasangan elektron bebas. Keenam, jika berupa ion poliatomik, maka setelah semua substituen dipasangkan kurangi elektron jika ion bermuatan positif dan tambahkan elektron jika ion bermuatan positif. Ketujuh, menentukan bentuk molekul serta memperkirakan besarnya sudut-sudut ikatan di sekitar atom pusat dengan memperhatikan tolakan-tolakan yang terjadi agar diperoleh bentuk dengan tolakan yang minimum. Di sini cara memprediksi geometri molekul. Di sini ada contohnya nitrogen dioksida. N, nitrogen sebagai pasangan tidak punya pasangan. Ini tunggal sebagai pasangan elektron ikatan, dan ini O, oksida sebagai pasangan elektron bebas, PEB. Contoh BF, boron trifluorida. Boron sebagai atom pusat memiliki 3 elektron valensi, sehingga setelah berikatan dengan atom F, maka tidak ada lagi elektron bebas di sekitarnya. Agar tolakan pasangan elektron ikatan minimal, maka setiap ikatan menata diri mengarah pada pojok-pojok segitiga sama sisi. Bentuk molekul seperti ini disebut trigonal planar dengan sudut ikatan sebesar 120 derajat. Saya Hasibulur Juniawan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori ikatan valensi. Berdasarkan teori ikatan valensi, ikatan kovalen dapat terbentuk jika terjadi pulang titik orbital valensi dari atom yang berikatan.
Orbital valensi merupakan orbital terluar dari suatu atom dan merupakan tempat terletaknya elektron valensi. Orbital valensi inilah yang akan digunakan pada pembentukan ikatan kimia. Teori ikatan valensi merupakan pendekatan kuantum mekanik terlokalisasi untuk menjelaskan ikatan dalam molekul. Teori ikatan valensi memberikan perhitungan matematis bagi penggambaran Lewis dari pasangan elektron dan pembentukan ikatan antara atom. Teori ikatan valensi menyatakan bahwa elektron menempati orbital yang diarahkan terlokalisasi pada atom tertentu. Arah dari orbital ditentukan oleh geometri di sekitar atom yang diperoleh dari perkiraan dengan teori VES-VER. Pada teori ikatan valensi, ikatan akan terbentuk bila terjadi tumpang tindih overlap dari orbital yang cocok dari dua atom, dan orbital tersebut ditempati oleh dua elektron secara maksimum. Ikatan sigma dan ikatan pi pada teori ikatan valensi. Ikatan sigma adalah jenis ikatan kimia kovalen yang paling kuat. Ikatan sigma dapat dijelaskan dengan jelas untuk molekul diatomik menggunakan konsep grup simetri. Dalam pendekatan formal ini, ikatan sigma adalah simetri terhadap rotasi di subikat. Dengan definisi ini, bentuk ikatan sigma yang umum adalah S dengan S, PZ dengan PZ, S dengan PZ, dan DZ2 dengan DZ2. Z ditentukan sebagai sumbu ikat. Ikatan pi adalah ikatan kimia kovalen yang dua coupling orbital atom yang berelektron tunggal bertumpang tindih dengan dua coupling orbital atom lainnya yang juga berelektron tunggal. Hanya terdapat satu bidang simpul dari orbital yang melewati dua inti atom. Penerapan ikatan valensi pada molekul diatomik H2. Hidrogen memiliki elektron valensi 1, jadi agar mencapai keadaan duplet, dia harus mendapatkan satu elektron lagi. Pada pembentukan H2, molekul atom H saling men-share satu elektron hingga mencapai keadaan duplet. Elektron pada atom H pada ruang 1s membentuk ikatan kovalen tunggal, sehingga hal ini memberikan ikatan sigma pada ruang 1s antara kedua atom H. Pada ikatan kovalen rangkap 1 terdapat satu ikatan sigma. Pada ikatan kovalen rangkap 2 terdapat satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Pada kovalen rangkap 3 terdapat satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Penerapan ikatan valensi pada molekul diatomik O2. Oksigen memiliki 6 elektron valensi, sehingga mereka berdua mencapai oktat dengan saling men-share 2 elektron. Tepatnya pada ruang 2p1y dan 2p1z, sehingga mereka membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Dan ini memberikan ikatan pi antara ruang 2p dan ikatan sigma pada ruang 2p. Tepatnya, ikatan pi pada 2pz dan sigma pada 2py. Jadi, pada ikatan yang terbentuk antara dua atom O terdapat satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Penerapan ikatan valensi pada molekul poliatomik H2O. Pada molekul H2O terdiri atas O sebagai atom pusat dan dua atom H yang diikat. Konfigurasinya adalah O 1s2, 2s2, dan 2p4. Konfigurasi H adalah 1s1. Ikatan antara O dengan H dapat terjadi dengan adanya dua atom tidak berpasangan pada orbital 2p. Kemudian, tempat ini yang digunakan untuk mengikat elektron dari atom H, sehingga orbital yang digunakan adalah sp3, tepatnya pada 2p1y dan 2p1z. Geometri molekul dari sp3 adalah tetrahedral. Sehingga pada ruang 1s dan 2py terjadi ikatan sigma. Begitu pula pada ruang 1s dan 2pz terjadi ikatan sigma juga. Berikut ini adalah gambar geometri molekul H2O. Orbital molekul. Orbital molekul adalah hasil tumpang tindih dan pengembukan orbital atomik pada molekul. Berdasarkan teori orbital molekul menggunakan metode LCAO. Bila orbital atom A mengadakan overlap dengan orbital atom B secara kombinasi linear atau lurus, maka akan dihasilkan rumus sebagai berikut. Penjumlahan antara orbital atom A dan B pada fungsi gelombang molekul disebut orbital bonding. Sedangkan pengurangan antar orbital atom A dan B pada fungsi gelombang molekul disebut orbital molekul anti-bonding. Definisi orbital molekul ikatan atau bonding.
yaitu orbital yang dihasilkan dari tumpang tindih orbital dari gelombang yang sefase. Ini sifatnya lebih stabil dan mempunyai energi lebih rendah. Lalu ada orbital ikatan antibonding. Orbital yang dihasilkan dari tumpang tindih orbital dari gelombang keluar fase. Ini sifatnya kurang stabil dan mempunyai energi yang lebih tinggi. Ini contoh orbital bonding. Dan yang sampingnya ini contoh dari orbital antibonding. Pengisian orbital molekul. Pengisian elektron orbital molekul dimulai dari energi yang tingkatannya rendah atau bonding ya ini, ke energi yang tingkatannya tinggi atau antibonding. Pembentukan molekul. Petunjuk umum untuk memperoleh deskripsi orbital molekul dari orbital atom. Yang pertama, bentuklah gabungan linear dari orbital-orbital atom untuk menghasilkan orbital-orbital molekulnya. Jumlah total orbital molekul sama dengan jumlah orbital atom. Lalu tempatkanlah orbital molekul dalam urutan energi yang paling rendah ke yang paling tinggi. Memasukkan elektron-elektron 2 elektron per orbital molekul, mulai dari orbital dengan energi yang paling rendah. Kemudian derajat ikatan. Kemudian stabil tidaknya suatu molekul ditentukan melalui order ikatan atau derajat ikatan. Ini adalah rumus dari derajat ikatan, yaitu jumlah elektron ikatan dikurangi jumlah elektron anti ikatan dibagi 2. Derajat ikatan digunakan untuk meramalkan kestabilan molekul. Apabila 1. Jika derajat ikatan suatu molekul sama dengan 0, maka molekul tersebut tidak stabil. Yang kedua, jika derajat ikatan lebih dari 0, maka molekul tersebut stabil. Lalu yang ketiga, semakin besar nilai dari derajat ikatan, semakin stabil ikatan dalam molekul. Diagram korelasi dan order ikatan untuk molekul diatomik. Untuk contoh yang pertama, diagram korelasi molekul Li, di mana Li, konfigurasi elektron dari Li ini yaitu sekian, dengan jumlah ikatan di orbital bonding 4 dan jumlah ikatan di orbital antibonding 2. Maka untuk mencari derajat ikatan dimasukkan rumus yang tadi dengan jumlah ikatan orbital antibonding dikurangi jumlah ikatan orbital antibonding dikali setengah, dan diketahui hasilnya yaitu 1 dengan sifat stabil. Mengapa stabil? Kembali lagi pada pernyataan ini yang pada poin kedua, jika derajat ikatan lebih dari 0, maka molekul tersebut stabil. Nah, ini kan U1 lebih besar dari 0, maka sifatnya stabil. Untuk contoh yang kedua, diagram korelasi molekul Be, di mana diketahui konfigurasi elektron Be yaitu ini, dan jumlah ikatan di orbital bonding yaitu 4 dan jumlah ikatan di orbital antibonding 4. Maka untuk mencari derajat ikatannya tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi, yaitu 4 dikurangi 4 dikali setengah, maka hasilnya 0 dengan sifat tidak stabil. Mengapa tidak stabil?
stabil? Pada poin pertama, dijelaskan jika derajat ikatan suatu molekul sama dengan 0, maka molekul tersebut sifatnya tidak stabil. Ini tidak stabil. Lalu contoh yang ketiga, ada diagram molekul O2. Untuk konfigurasi elektron dari O2 sendiri, yaitu ini. Lalu jumlah ikatan di orbital bonding yaitu 10, dan jumlah ikatan di orbital anti bonding 6. Maka diketahui hasil dari diagram ikatannya yaitu 2 dengan sifat stabil. Kembali lagi pada poin pernyataan ketiga, semakin besar nilai dari derajat ikatan, maka semakin stabil ikatan dari dalam molekul tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya tentang diagram korelasi. Oke, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum.